Jadi awalnya ceritanya itu ada beberapa oknum yang chat ke WhatsApp aku, terus habis itu dia menyebutkan nama orang yang aku nggak kenal, terus habis itu dia nagih bahwa tolong supaya orang disampaikan ke orang itu supaya membayarkan tagihannya karena sudah telat bayar. Aku pikir itu chat nyasar, jadi aku cuekin aja. Terus sorenya lagi ada lagi seperti itu, aku juga cuekin aja. Nah itu berlangsung berhari-hari, terus akhirnya aku memutuskan untuk ngebales. Aku bilang siapa ya mbak yang utang, aku bilang gitu kan. Teman ibu katanya gitu, nomor ibu dijadikan jaminan katanya gitu, tolong sampaikan. Oke, boleh saya tahu namanya siapa, nomor KTP-nya yang mana, ada fotonya apa enggak, lalu boleh nggak saya tahu fotonya seperti apa, coba tolong kirim ke saya. Dan akhirnya si oknum ini memberikan data yang saya minta. Tapi pas waktu saya melihat datanya, tidak ada satupun nama ataupun foto yang saya kenal, karena saya tidak kenal dengan foto yang dikirimkan. Nomor rekening yang dia kirimkan juga saya nggak kenal, foto di KTP-nya juga saya tidak kenal sama sekali. Lalu saya bilang bahwa saya tidak mengenal, jangan bohong kamu, katanya begitu. Nama Anda sudah dijadikan jaminan untuk orang ini, katanya gitu. Terus akhirnya saya nggak kenal ini siapa, tapi dia ngeyelnya bukan main. Akhirnya saya cuekin, besoknya ada nomor lain lagi dan nomor lain lagi dengan kata-kata yang berbeda, mulai kata kasar, bahwa dia meminta supaya saya melunasi hutang dari orang tersebut. Dia bilang, buat lo kan nggak seberapa, katanya gitu kan. Kalau seandainya nama lo ada di datanya dia, berarti dia udah percaya untuk lo melunasi hutangnya temen lo, katanya gitu. Udah pakai lo gue tuh. Terus habis itu saya bilang saya tidak kenal, saya juga tidak tahu kamu punya data saya dari mana dan kamu sudah tahu nama saya siapa. Aku bilang gitu, jelas banyak sekali orang yang punya nomor telepon saya. Terus akhirnya saya cuekin, tapi semakin hari semakin banyak sekali SMS atau WhatsApp yang masuk. Terus akhirnya saya blok-blokin. Saya blok-blokin, mereka pindah ke SMS. Giat ya. Jadi pas waktu saya blok-blokin terus mereka pindah ke SMS, saya mulai merasa terganggu. Nah tiba-tiba di chat WhatsApp tidak ada lagi nomor itu karena mungkin udah saya blok-blokin dan akhirnya mereka pindah ke SMS. Yang ngechat saya di WA mulai berbeda. Mulai preman karena bahasanya udah mulai mengancam dan sudah mulai kasar. Ini aku jelasin dari awal sampai akhir supaya mbaknya jangan tanya lagi hal yang udah aku jawab ya. Jadi ini aku ngomong didengerin supaya nanti kamu jangan nanya sesuatu yang aku udah jawab. Dan akhirnya setelah itu ada beberapa oknum lagi yang baru, yaitu yang kelihatan dari profil picture preman-preman seperti itu, tidak membayarkan hutang dari si nama yang dia tagih ini, keluarga saya diancam. Jadi kalau lu nggak bayar, keluarga lu tanggungannya. Gue bisa datang ke rumah lo dan gue habisin semua keluarga lo, yang kayak begitu. Dan saya merasa saya sudah tidak nyaman dengan ancaman-ancaman beberapa preman ini gitu kan. Akhirnya saya telepon teman saya yang polisi dan akhirnya teman saya yang polisi bilang, "Naf, blok-blokin aja." Terus saya tanya, "Apa ada undang-undangnya supaya bisa dilaporin?" Ada kok, bilang gitu. Akhirnya saya angkat kasus ini di Instastory gitu. Akhirnya ternyata bukan cuma aku doang, ternyata kayak manajer aku juga kena, teman-teman aku yang lain juga pernah ngalamin hal yang serupa. Bahkan baru-baru ini pun mereka malah lebih sering mengalami hal ini dibandingkan dulu. Karena mungkin sekarang lagi masa pandemi kali ya, jadi kayak mereka gencar banget atau gimana, aku nggak tahu. Tapi Mbak ngalamin ini kayak sempat mikir gak sih Mbak, ini sebenarnya kelakuan siapa gitu? Ada yang nggak suka sama Mbak? Gitu. Iya. Jadi aku sempat tanya di seluruh keluarga aku, kalian ada utang-utang pinjol atau enggak? Siapa tahu mungkin ada saudara jauh atau siapa gitu yang perlu dibantu.
biar aku bantu, ayo, aku bilang gitu kan, siapa? Tapi tidak ada satupun yang bilang bahwa mereka itu pinjol. Dan akhirnya aku juga tanya seluruh pegawai aku di rumah, kalian kenal nggak sama ini? Kalian pernah punya kasus pinjol apa enggak? Kalian punya masalah dengan pinjol apa enggak? Nggak ada satupun yang bilang, iya saya pernah, ini kamu kenal apa enggak? Ini temenmu atau enggak yang lagi punya masalah ini? Dan mereka bilang enggak, gitu. Sampai ribut di rumah aku. Jadi rame, karena kan nggak enak ya diancem-ancem kayak gitu. Karena di rumah aku kan semuanya cewek, Mbak. Aku kan nggak pernah berurusan sama pinjol ya, jadi aku nggak ngerti soal peraturan dan hukum perpinjolan itu seperti apa gitu. Jadi aku nggak ngerti karena aku nggak pernah ada urusan sama pinjol-pinjolan gitu. Jadi ini pinjol itu tercipta seperti apa? Apakah ada regulasinya? Apakah ada izinnya dari OJK dan Kominfo apa segala macam? Ternyata kan setelah kasus ini di blow up, ternyata banyak sekali pinjol-pinjol yang ilegal kan, yang tidak terdaftar di Kominfo, tidak terdaftar di OJK gitu. Tapi ternyata banyak juga yang punya kasus, walaupun ada yang sudah terdaftar di Kominfo, ada yang terdaftar di OJK, mereka masih memakai preman-preman untuk menagih hutang mereka gitu. Karena gila, pas waktu aku blow up kasus ini, yang cerita itu ribuan, Mas, gitu. Masyarakat itu yang cerita ada sampai bunuh diri, ada sampai buat cuci darah orang tuanya, terus akhirnya mereka sampai udah stres, ada yang hamil sampai keguguran. Jadi secara tidak langsung ini sudah membunuh sih, gitu, pelan-pelan. Iya, cuman pas waktu itu kan aku nggak nanya yang terlalu seriusnya, aku cuma nanya-nanya biasa aja gitu, kayak bukan belum punya niatan aku blow up nih gitu, atau aku posting aja nih, belum ada gitu. Jadi kayak cuman ini ada hukumnya nggak sih? Udah blok-blokin aja gitu, kayak gitu-gitu gitu. Tapi pasti kalau udah kayak begini pasti ada tindakannya gitu. Cuman kan aku emang nggak mau menindak yang kayak begitu. Maksudnya karena ini kasus kan bukan suatu kasus yang kecil gitu kan, yang besar. Jadi ini dibutuhkan pemerintah yang ambil tindakan gitu.